Pertama-tama kita menulis nama kita sendiri atau nama operator, kemudian NIM kita. Selanjutnya masuk dalam pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Dalam pencatatan asuhan ini ada pengkajian. Dalam pengkajian ada identitas pasien. Identitas pasien itu seperti nama, umur dan jenis kelamin, pekerjaan, alamat, nama orang tua dan sebagainya. Yang kedua, keluhan pasien. Dalam keluhan pasien itu ada keluhan utama dan keluhan tambahan. Keluhan utama itu ada 5W 1H, seperti bagaimana keadaan pasien untuk datang ke klinik kita, terus apa yang pasien rasakan sehingga ia datang ke klinik kita. Selanjutnya ada keluhan tambahan, yaitu seperti kita menanyakan apakah pasien pernah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah ada penyakit dalam tubuhnya. Selanjutnya pemeriksaan fisik itu seperti kita tensi pasien untuk mengetahui tekanan darahnya. Selanjutnya ada riwayat kesehatan umum, dan dalam riwayat kesehatan umum ini kita menanyakan apakah pasien merasa dalam keadaan sehat. Terus ada beberapa pertanyaan seperti apakah pasien selama 5 tahun terakhir ini pernah masuk rumah sakit untuk memeriksa penyakit seperti penyakit hepatitis, hipertensi, TBC, diabetes dan lain-lain. Terus kita menanyakan apakah pasien mempunyai kelainan darah, seperti apakah pasien mempunyai reaksi alergi terhadap obat-obatan, makanan, terus cuaca atau obat yang disuntikan. Kita menanyakan semua yang ada di sini. Selanjutnya menanyakan tentang riwayat kesehatan gigi. Apakah pasien pernah dirawat gigi sebelumnya di rumah sakit atau puskesmas? Kalau pernah dirawat, apakah pengalaman perawatannya? Itu pasien menceritakan. Jika memang ada, kita tinggal centang saja di kolom ini. Selanjutnya kita menanyakan apakah pasien mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Terus kita menanyakan apakah pasien menyikat gigi 2 kali sehari dengan benar. Apakah pasien banyak mengonsumsi makanan yang lengket, apakah pasien mengonsumsi minuman bersoda, mengonsumsi minuman beralkohol, berokok. Terus selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstraoral. Dalam pemeriksaan ekstraoral itu kita melihat muka pasien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa kelenjar limfe itu di bagian sini dan bagian sini untuk mentale dan ini untuk submandibular. Selanjutnya pemeriksaan intraoral. Dalam pemeriksaan intraoral ini kita melihat apakah gigi pasien kita ada yang berkaries. Kalaupun intraoral itu kita melihat muka pasien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa kelenjar limfe itu di bagian sini dan bagian sini untuk mentale dan ini untuk submandibular. Selanjutnya pemeriksaan intraoral. Dalam pemeriksaan intraoral ini kita melihat apakah gigi pasien kita ada yang berkaries. Kalaupun ada, itu kita menulis angka 1. Kalau tidak ada, kita menulis 3 itu adanya tumpatan tanpa karies. Kalau 4 itu ada tumpatan adanya karies. Seperti itu. Selanjutnya pemeriksaan odontogram. Kalau kayak gigi sehat itu kita tulisnya so. Kalau karies di bagian permukaan oklusa berarti kita tulisnya okar, seperti itu. Kalau indeks kesehatan jaringan periodontal itu seperti CPITN. Pemeriksaan CPTN itu ada 6. Selanjutnya ada penghitungan skor tiap sextan. Setiap sextan itu kita dihitung jumlahnya, terus dibagi dengan 6 sextan itu, terus mendapatkan nilai. Terus nanti ada tuh kayak baik, buruk, sedang, itu nanti tinggal dibagi saja. Terus selanjutnya kita di indeks kebersihan rongga mulut atau OHIS, itu sama seperti CPITN juga, dibagi dan bisa mendapatkan nilai baik, buruk, dan sedang. Selanjutnya kelainan atau anomali gigi, itu kita melihat bentuk gigi, jumlah gigi, ukuran gigi, dan posisi gigi, apakah normal atau tidak normal. Selanjutnya ada pemeriksaan mukosa mulut, ada lidah, pipi, bibir, dan palatum gusi. Itu kita melihat apakah normal atau kelainan, sama seperti yang tadi. Selanjutnya pemeriksaan jaringan keras. Contoh seperti ini, jika pasien ada kasus 26, 36, 46, kita melihat apakah pasien itu kasusnya sudah mencapai pulpa. Jadi kita tulisnya di gigi 26, 36, 46.
Gigi 26 kita tulis terlihat adanya, karena gigi 26 di belakang di bagian posterior, jadi kita tulis terlihat adanya lubang gigi pada permukaan oklusal. Selanjutnya kita melakukan dengan sonde, termis, dan lain-lain. Dan selanjutnya dengan gigi yang berkasus lainnya. Selanjutnya kita pada pemeriksaan diagnosa. Dalam pemeriksaan diagnosa ini kita melihat tidak terpenuhinya KDM. Jika dalam kartu status ini sudah ada keterangannya yang untuk KDM-nya dengan gigi yang berkasus lainnya. Selanjutnya kita pada pemeriksaan diagnosa. Dalam pemeriksaan diagnosa ini kita melihat tidak terpenuhinya KDM. Jika dalam kartu status ini sudah ada keterangannya yang untuk KDM punya. Jadi kita tinggal tulis saja sesuai dengan yang tadi gigi. Selanjutnya kita tinggal lihat saja di pemeriksaan jaringan keras gigi untuk pemeriksaan sodasi dan termis itu. Selanjutnya kita tulis saja di sini terlihat adanya lubang gigi pada oklusal dengan teknis sondenya plus atau min, terus termisnya plus atau min. Selanjutnya pada gigi yang berkasus. Terus intervensi disertai tujuan dan cara evaluasi itu kita melakukan pro penumpatan ART atau pro penumpatan GIC. Selanjutnya itu kita pada inform konsen. Inform konsen ini bagian paling terakhir karena ini untuk persetujuan dari orang tua. Contoh atau melakukan tindakan pencabutan pada pasien anak-anak, kita harus meminta persetujuan dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya untuk menandatangani inform konsen ini supaya kita bisa melakukan tindakan lanjut. Seperti itu.